Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, yang ada di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, berkat yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan segala firman-Mu, dan mari Roh Kudus ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Puji Tuhan. Saudara, saat menempuh perjalanan hidup ini, kita seringkali diperhadapkan pada ujian, tantangan dan rintangan, dan tidak bisa dielakkan bahwa hal itu bisa membuat kita lemah, membuat kita patah semangat, ataupun frustasi. Saat berada di suatu sulit seperti itu, terkadang kita baru menyadari bahwa kehadiran Tuhan dan pimpinan Tuhan sangat kita butuhkan. Melalui firman-Nya, Tuhan menuntun dan memimpin langkah kita. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan itu ibarat kompas yang memberikan arah kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan, saudara. Saudara, di dalam memimpin langkah umat-Nya, Tuhan tidak selalu berada di depan. Terkadang Tuhan sepertinya meninggalkan kita dan tidak mempedulikan kita. Padahal sesungguhnya Ia berada tepat di belakang kita untuk mengawasi, mendukung, dan menopang kita. Dan bahkan menggendong kita ketika jalan yang kita tempuh itu jalan yang berkelok-kelok, tidak rata, dan mungkin jalan itu tidak kita kenal. Karena itu kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab Tuhan selalu punya cara untuk memimpin kita, saudara. Seperti seorang gembala yang berjalan di depan dan kawanan domba mengikutinya. Tetapi terkadang juga ia berada di belakang dan tidak terlihat oleh kita. Mengapa Tuhan perlu berada di belakang kita? Karena Tuhan lebih tahu segala hal yang ada di depan kita. Itulah sebabnya kita perlu ditopang dan didorong agar terus maju. Ketika di depan ada rintangan, biasanya kita mudah sekali menjadi lemah, mudah sekali menjadi putus asa dan menyerah di tengah jalan. Itulah sebabnya Tuhan perlu menopang dan mendorong kita, saudara. Ada kalanya Tuhan perlu berada di belakang, di mana kita tidak mudah melihatnya, supaya kita belajar percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Maksud Tuhan berada di belakang adalah hendak melatih iman kita, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Relakan diri untuk dipimpin oleh Tuhan, sebab hanya Dialah yang tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Pemazmur berkata, "Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Saudaraku, kita tidak akan mampu bertahan di tengah dahsyatnya gelombang kehidupan jika tanpa Tuhan yang ada di samping kita. Pada suatu ketika, Daud sedang dalam situasi yang sangat sulit karena sedang melarikan diri dari kejaran putranya sendiri, yaitu Absalom, yang berusaha untuk membunuhnya dan berambisi untuk merebut tahtanya.
Dalam situasi ini, perasaan Daud campur aduk menjadi satu. Bisa saja Daud merasa dikhianati, dikecewakan, ditinggalkan, sedih, putus asa, dan sebagainya. Meski demikian, Daud tidak berkeluh kesah atau mengasihani diri sendiri, saudara. Tetapi ia terus memperkatakan iman, karena ia tahu kepada siapa ia menaruh pengharapan hidupnya. Daud berkata, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Daud dapat berkata demikian karena ia memilih untuk terus mengarahkan pandangannya hanya kepada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Saudaraku, apa pergumulan berat saudara saat ini? Mungkin kita sedang menghadapi kebutuhan yang tidak terselesaikan, yang membuat kita berada di ambang keputusasaan. Dokter mungkin telah memvonis penyakit kita tidak mungkin disembuhkan. Banyak orang berkata rumah tanggamu tak mungkin terselamatkan. Apa yang terlihat secara kasat mata mungkin terlihat mustahil saat ini, saudara. Namun, percayalah di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Arahkan pandangan kepada Tuhan dan kuasa firman Tuhan, maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja. Firman Tuhan berkata, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari saudara, saat ini kita teguhkan iman kita bahwa Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita, sebab Tuhan yang selalu menopang langkah hidup kita. Apapun yang terjadi, mari kita arahkan pandangan hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan satu-satunya penolong dan harapan di dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Ajar kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, bahwa kami mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada dan sempurna bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.